Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang mulia di Langgar Darul Fatah untuk bersama-sama mengikuti acara di bulan Muharram, yaitu santunan anak yatim piatu untuk warga kita Komplek Balita 3 dan sekitarnya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama untuk membaca Ummul Quran untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Ila hadirin Nabi Al-Fatihah. Acara selanjutnya ialah sambutan dari Ketua Penyelenggara yang saat ini diwakilkan kepada Bapak Haji Mas Gali. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat membahagiakan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga kita diberi kelapangan waktu, diberi kesempatan untuk saling silaturahim di tempat yang mulia ini, sekaligus juga melakukan santunan kepada anak yatim di lingkungan Komplek Balita 3 dan sekitarnya. Salawat beriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Pak terutama Pak RT, Pak Ustadz Haji Yahya dan juga semua yang berkesempatan hadir pada malam ini. Ada satu grup yang dibentuk oleh teman-teman, namanya Grup Peduli Warga Balita 3. Jadi grup ini salah satu kegiatannya itu adalah membesuk teman-teman yang sedang sakit atau mengalami kesulitan begitu. Nah, grup ini kalau kita lihat sejarahnya berdiri pada 24 Juni tahun 2023. Ini anggotanya di selain karena peduli itu sebenarnya ada beredar teman-temanku mengatakan bahwa kalau Anda masuk grup peduli warga ini siap-siap iuran. Padahal ada ngarannya peduli itu bisa saja peduli bersama-sama kita membesuk kekawanan pun sakit peduli itu ngarannya, atau kita memberi informasi si A di blok D misalnya, tapi kada nomor 1 lah, si A di blok D itu kecelakaan dagang. Jadi kita peduli juga gitu. Nah, kita tidak menginginkan nantinya jangan sampai misalnya ada warga maaf meninggal dan kita baru tahu ketika mayat itu membusuk. Kita tidak ingin. Nah, oleh karena itu siapa saja, ini karena terbatas yang kami beli 15 orang itu ada, siapa saja boleh masuk, jangan itu. Dan di aturan di grup ini tidak ada yang tahu kecuali bendahara Haji Fahri yang tahu Pak Rustam menyumbang berapa. Apabila tidak pernah tahu, kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu jumlahnya, siapa yang menyumbang itu kita tidak pernah tahu. Jadi itu intinya. Nah, kemudian 1 minggu yang lewat, teman-teman ini ada ide kayak apa kalau kita menyantuni anak yatim ininya. Jadi santunan anak yatim. Pak Nepo menyingkatnya program SAI. Karena ditambahnya angka jadi kesan bapak. SAI artinya santunan anak yatim. Jadi ini kemudian seminggu aja ini beredar lah ini mulai
menginventarisasi siapa-siapa saja di lingkungan kita ini yang patut kita santuni dengan kriteria misalnya itu maksimal pendidikannya SD. Kalau sudah ke SMP, SMA itu ada lagi kada termasuk kategori itu lagi. Nah, dan teman-teman berkeyakinan apabila kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya, maka sayangi juga anak yatim. Itu yang kita pahami bersama itu, sehingga kemudian Menteri Keuangan kami ini membuat pengumuman meminta kepada semua anak warga untuk berdonasi, dan kami terkejut menjelang imsaknya itu banyak yang berdatangan. Jadi apa yang kami perkirakan itu lebih sedikit daripada realisasinya. Dan ini sungguh mengharukan bagi kami gitu. Ya. Bahkan akhirnya gubernur surahnya itu kita nikmati bersama tadi, dan di situ ada rasa ayamnya Pak RT juga. Terima kasih Pak RT ini sudah memberikan kontribusi. Ya. Rasanya gitu kan. Dan memang juga RT juga berkontribusi di dalam pelaksanaan ini. Kami tidak pernah hendak menyambat jumlahnya. Tidak pernah kami jumlahnya. Nah, jadi rencana juga grup peduli warga ini karena mudah-mudahan kalau liburan kenanya ada kekanakan kita di sini yang belum berhitan, rencana hendak kita hitankan. Jadi mohon dukungannya dua nanti. Nah, yang berikutnya kami ingin menyampaikan juga bahwa di komplek kita ini ada kegiatan tabungan kurban. Tabungan kurban untuk tahun 2025 1406 Hijriah. Ini jumlahnya sudah 21 orang. Kami targetkan supaya 35 orang. Biar ada 5 ekor sapi seperti jumlah pohon yang ada di tempat penyembelihan itu. Ya, kemarin cuma 4 ya, karena padahal pohon ini sedia 5 begitu. Jadi sudah ini disesuaikan dengan itu. Nah, oleh karena itu juga teman kita ini ada yang sedang tidak sehat begitu ya. Ada Pak Elias, kemudian ada Pak Haji Anhar yang baru tadi malam masuk rumah sakit. Pak Johansa alhamdulillah sudah ada di samping kita bersama-sama ya. Selama 1 tahun lebih itu kita sudah mengunjungi tidak kurang dari 15 teman. Bulan ini memang paling banyak. Kalau pendaftarannya apakah jadi terlalu banyak, menjadi sudah 4 orang begitu ya. Nah, kemudian tabungan kurban tadi ini silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkeinginan berapapun 1 bulan mau ditabung begitu ya, sampai saatnya nanti pada sekitar bulan Mei itu mencukupi 3 juta. Ya. Nah, terima kasih kepada seluruh warga atas partisipasinya, terutama emak-emak yang mengantar kurir kurir bubur tadi, surat tadi. Kita lihat videonya, kan beliau tidak bisa sama sekali tawar-tawar. Padahal temannya minta 2 itu nggak bisa, cuma 1 gitu. Kalau mau 2 lapor ke RT. Jadi itu juga kami mohon nanti juga Pak RT menyampaikan sambutannya, dan juga yang terhormat Pak Ustadz Haji Yahya juga menyampaikan bagaimana keutamaan menyantuni anak yatim di bulan Muharram ini. Pokoknya nanti kita dengarkan bersama-sama dan kita berikan nanti petunjuk beliau gitu. Nanti pada akhir acara juga nanti anak-anak kita akan berbaris di depan, kemudian kita yang keliling. Jangan kekanakannya yang keliling, kita balik ya, kita yang keliling, kira-kira 6 tuan aja kalau keliling. Saya pikir begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan panitia ini, dan sekali lagi kalau ada hal selama kita
merencanakan dan melaksanakan ini tidak sesuatu yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kelemahan yang terjadi itu semata-mata dari kami pribadi dan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Penyelenggara. Jalan selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua RT 40 RW 11 Bapak Haji Taufik. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ya Rasulullah. Ulun sangat bangga malam ini bisa bertemu warga dulu dan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian. Dan ulun sangat bangga punya Ustadz Haji Hayari Komplek Bandung. Dan ulun sangat berterima kasih kepada Bapak Prince Panitia Penyelenggara sebelum Muharram di Komplek Bandung. Dan juga terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang membantu pelaksanaan ini, baik membuat bubur asyura maupun baik kegiatan pada malam. Mudah-mudahan Allah membalaskan ibadah. Dan ulun sangat bangga sekali kegiatan ini sejak tahun 2023 kata Bapak Ketua sudah bisa mengunjungi teman-teman dalam keadaan sakit maupun sehat, dan juga bisa menyantuni nantinya anak-anak kita, keluarga kita yang mungkin dalam keadaan kesusahan. Dan sekalian pada malam ini juga sangat berterima kasih bisa menyantuni anak yatim yang ada di sekeliling RT 40. Ini adalah berkat warga Komplek Baitan 3 yang selalu kebersamaan tinggi. Dan mudah-mudahan hingga sampai di awal ini maupun sampai berikut-berikutnya kita berharap kebersamaan jangan sampai muncul. Jadi baik terus warga Komplek Baitan 3. Walaupun nantinya ulun berada lagi di sini, jagalah komplek kita kebersamaan. Karena ulun tentu juga sudah tua umur 60 ini, jadi tertentu lagi. Jadi mudah-mudahan dengan malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama anak-anak kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sejak pagi hingga sekarang bekerja untuk kebaikan demi di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita, rezeki yang berlimpah, umur panjang yang berkah dan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama tentang keutamaan menyantuni anak yatim yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Yahya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa berkumpul di Langgar Darul Fath, kumpulan untuk kebaikan, bisa dikatakan di bawah amalan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kerjasama untuk kebaikan, membawa amal saleh untuk semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Udah mau menyampaikan atau mengatakan, walaupun semua tahu kita di bulan haram, supaya mengamalkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita di bulan mulia atau bulan haram, yang salah satu dari 4 bulan haram yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan haram yang di dalamnya amal saleh atau pahala amal saleh dilipat gandakan. Baliknya, kalau berbuat maksiat di dalamnya, maka dosanya tinggi lagi. Jadi di bulan Muharram ini kita atau dianjurkan agama Islam untuk berbanyak amal saleh. Kita berbanyak beristighfar, khusus bulan Muharram. Walaupun bagusnya beristighfar tiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam satu hari 70 kali. Ada riwayat sampai 100 kali dalam satu hari. Padahal beliau sudah dihapus dosanya ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, depannya dan belakangnya. Tetap beristighfar sebagai syukur atas nikmat Allah menghapuskan dosanya. Jadi kita turuti Rasulullah banyak beristighfar di bulan Muharram. Selain itu banyak mengkadari beristighfar biasa, astagfirullah atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selain beristighfar, banyak berzikir, baca Al-Quran, banyak melaksanakan sunnah, salat sunnah atau rawatib, sunnah qabliyah atau ba'diyah. Karena ingat, di bulan yang mulia pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi sunnah qabliyah selain rawatib ada salat duha. Jangan ketinggalan salat duha. Salat duha minimalnya 2 rakaat. Tapi mau banyak, laksanakan berapa? Nah, ada riwayat 12. Ada hadisnya, barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat salat duha, maka akan Allah membangunkan rumah di surga. Jangan merasa satu rumah di surga. Rumahnya di surga kaya, bukan kayak rumah di dunia. Bisa kayak istana di dunia. Artinya kalau melaksanakan 12 rakaat insyaallah dibangunkan rumah di surga. Mau dibangunkan rumah sudah ada di surga, berarti tunggu apa? Ampunnya ada tadi. Ya. Selain itu, qiyamul lail, jangan ketinggalan salat malam, qiyamul lail, dan witir. Selain berbanyak amal saleh di bulan Muharram, wabil khusus hari Ashura, kunjungi orang sakit. Itu yang luar biasa komplek kita. Bila dapat kabar warga ada yang sakit, mereka bergerak luar biasa. Kemarin mereka kunjungi Bajuhan, orang kada dibawa ke tahun. Tapi maklum, mereka karena kecepatan
Jadi tahu bahwa Ustaz Yahya ini sibuk untuk mereka. Kalau menunggu saya bisa kada. Alhamdulillah beliau sudah keluar. Senang melihat beliau sehat walafiat. Selain itu mengunjungi orang sakit, mengunjungi para ulama atau orang saleh, apalagi silaturahim, menjaga tali silaturahim. Penting untuk menjaga silaturahim. Banyak amal selain ada yang mengatakan berkisar atau mandi, potong kuku, potong rambut. Itu walaupun semuanya riwayatnya lemah, tapi tidak apa-apa karena di bulan yang Muharram itu yang dipercayanya ada apa-apa mengamalkan amal saleh, berbanyak amal saleh di dalamnya. Wabil khusus di hari Ashura itu yang sunnah, maka itu amalan puasa. Puasa Ashura atau puasa hari 10 Muharram. Sunnahnya puasa 3 hari. Puasa 3 hari yaitu puasa 9 Tasu'a, puasa Ashura 10 Muharram dan 11 Muharram. Kenapa 3 hari? Supaya khilaf. Rasulullah suka menkhilaf dengan orang Yahudi, tidak dituruti mereka. Mereka puasa hanya 1 hari, yaitu puasa 10 Muharram, Ashura. Lalu Rasulullah khilaf puasa dan bagi hari sebelumnya dan hari setelahnya. Nah, ini sunnah puasa 3 hari. Itu bagus bagi yang punya hutang atau qadha bulan puasa. Nah, apalagi ibu-ibu yang pas ada halangan di bulan puasa, dia ada hutang puasa 3 hari. Mungkin ada yang sudah puasa di bulan Syawal 6 hari. Pas kalau ada sisa lagi puasa 3 hari di bulan Muharram. Kalau ada bertanya, kayak apa itu Ustaz? Maka itu qadha, artinya wajib. Maka ini sunnah. Ya, niatkan puasa dengan qadha, melaksanakan qadha. Insya Allah dapat pahala, sunnahnya otomatis dapat pahalanya. Sama kalau dia puasa di hari Senin Khamis, dapat pahala. Walaupun ya niatnya qadha, dapat pahala puasa Senin Khamis atau puasa 3 hari putih. Orang Yahudi puasa 1 hari aja. Mereka memuliakan hari Ashura karena diriwayat bahwa Rasulullah SAW pas waktu datang ke Madinah melihat orang Yahudi kada minum, kada makan. Lalu bertanya, kenapa mereka tidak mau? Katanya mereka puasa memuliakan hari itu syukur karena Allah Subhanahu wa taala di hari Ashura itu menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka mereka bersyukur puasa hari. Lalu Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya, umatnya puasa hari Ashura. 3 hari itu khilaflah makhlafah orang Yahudi. Tapi kalau orang yang tak tahu, yang bisa lah 2 hari. Pada ya 1 hari. Pahalanya puasa Ashura menghapus dosa 1 tahun. Karena dalam riwayat Nabi yukaffiru as-sanata al-madiyah, sana atau tahun yang lalu, 1 tahun. Menghapus dosa 1 tahun. Itu hari Ashura. Kalau puasa hari Arafah berapa? Menghapus 2 tahun.
menghapus 2 tahun. Itu subhanallah ada hikmahnya. Kenapa di sini hapus 2 tahun? Asyura 1 tahun. Kata ulama itu ada fadilahnya atau khusus keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Arafah itu hari khusus umat Muhammad. Nah, jadi ada kelebihan atau keutamaan dari umat yang lain. Dihapus dosa 2 tahun. Kalau Asyura karena hari Nabi Musa mausuli, maka hapus 1 tahun. Selain puasa, di hari Asyura berbanyak bersedekah. Karena hari yang mulia itu fadilahnya lipat ganda. Ada suatu hari orang miskin di hari Asyura dia pikir ini miskin kayak apa, anak-anaknya lapar, makan apa buka puasa hari ini. Lalu dia mencoba ke pasar. Di pasar itu ada tempat namanya tempat usairafah atau orang yang ganti atau menghuruf uang. Mendatangi melihat ada seorang orang itu bina duitnya banyak, mencoba datangnya minta 1 dirham. Dia menemunya mengatakan, maulah dia berikan aku 1 dirham untuk menukar makanan untuk buka puasa anak-anakku. Akan aku mendoakan untukmu di hari ini mulia ini. Si Sayrafi ini kadang menyerahnya. Lalu keluar dari tokonya sedih. Dengan uang itu yang banyak dia kadang berikan 1 dirham pun kadang mau. Keluar. Ternyata di seberangnya ada tetangga Sayrafi itu, ada Sayrafi lagi tapi orang Yahudi. Melihatnya, sini. Kenapa terlihat sedih keluar dari toko tetangga? Katanya, tadi saya minta 1 dirham, tapi dia ada bayarannya, kan berikanlah sedikit pun kata. Kenapa hanya mau 1 dirham? Mau beli makanan untuk buka puasa untuk anak-anakku dan mendoakan untuk berkat hari ini. Lalu orang Yahudi bertanya, memang kenapa hari ini hari apa ini? Katanya si miskin ini hari Asyura. Diceritakan fadilah-fadilahnya. Lalu tertarik si Yahudi. Maulah pian aku memberikan uangnya, pian mendoakan. Jadi dikasih orang miskin 10 dirham, bukan hanya 1 dirham. Dikasih ini untukmu, untuk pian, untuk anak-anak pian. Terserah pakai lagi. Lalu si muslim ini senang membawa dirinya mendoakan untuk orang Yahudi itu. Di malam itu si As-Sayrafi yang dulu kadang berikan uang, dia bermimpi dan tidurnya bahwa kiamat sudah jadi panas dia, di hari yang panas dia harus jalan-jalan melihat ada istana dari mutiara tinggi yang besar dan pintu-pintunya dari berjam gimana. Lalu dia mau menutup pintunya, mendengar suara seraya mengatakan bahwa sebenarnya istana ini ampun kian, tapi digantikan kepada orang Yahudi. Lalu dia terkejut bangun dari tidurnya, cepat-cepat mendatangi orang Yahudi. Membawa 100 dirham, menawarkan orang Yahudi. Katanya apa? Dia tetanggaku tahu aku
kan tetangga ini ada apa, saling-saling bantu hajat. Lalu orang yang katanya hajat dia apa? Katanya maulah dia jualkan pahala 10 dirham yang dia memberikan orang miskin itu kepada aku menukar dengan 100 dirham. Kata orang Yahudi, kada, walaupun dia bayar 1000, aku kada jual. Dan seandainya dia tetap di istana itu, aku tidak akan buka pintunya. Lalu terkejut orang yang sedang itu, dari mana tahu kisah istana itu? Ujarnya itu yang maha, yang apa hendak, yang mau apapun akan mengatakan kun fayakun. Dan aku masuk Islam, baru ucapkan syahadat di hadapannya. Subhanallah. Saudara-saudara, saudari-saudari, ini orang Yahudi dapat hidayah dan Allah berikan nikmat dia masuk Islam berkat doa orang miskin itu di hari Ashura. Jadi kita apalagi yang tahu-tahu hari Ashura tapi kada berbanyak amal, kada bergerak. Alhamdulillah kita banyak yang sadar itu. Selain bersedekah kepada orang umum, at-tawsi'ah 'ala al-ahl, artinya banyaki nafkah untuk keluarga. Karena dari riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wassa'a 'ala ahlihi yaum Ashura, barang siapa yang melebihi nafkah untuk keluarganya di hari Ashura, maka wassa'allahu alaihi sa'iran sanatihi, maka akan Allah menetapkan lebih rezekinya dalam setahunnya. Dan itu terbukti, kata yang meriwayat hadis ini terbukti. Dia 50 tahun mengamalkan itu, membanyaki nafkah untuk keluarganya, maka dia melihat berkahnya dalam tahun itu. Nah, itu kesempatannya bagi ibu-ibu tadi bapaknya, kami tadi bapaknya mau berkah rezeki kian, maulah kebarakan, kesempatan, ya bagus itu memang bagus. Sayang ibu, istri sayang anak Nabi rezekinya, cuma berbatas. Istilahnya jangan terlalu lebih melebih terlalu, lalu dia sibuk kada bertaat, kada beribadah. Bagus yang cukupnya, kada harus sedekah banyak. Misalnya berikan 2 juta itu 1 juta. Yang misalnya berikan nafkah 10.000 sehari, ya di hari Ashura lebih tambahi 5.000. Artinya anda lebihan lebih pada hari biasanya. Jadi mengamalkan, aku kada bodoh ini, kada mengamalkan, kata Ustaz lebih nafkah, khawatir banyak. Ada saya, ada orang, ada usaha 5.000, 2.000. Tambahi, asal tambahilah lebih. Selain nafkahnya rasa kepada keluarga yang banyak ada tahu bahwa itu sunnah, itu mengusap kepala anak yatim. Kenapa hanya di hari Ashura teringat? Padahal itu sunnah kalau mengamalkan tiap hari atau pada hari khusus Ashura. Dan pahalanya besar itu, mengusap kepala anak yatim.
Dalam hadis riwayat Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man masaha ra'sa yatimin," barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsahu illa lillah. Dia mengusap itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah. Maka tiap helai rambut anak yatim itu tersentuh di tangan dapat pahala lipat ganda. Itu hasanat, bukan hasanah satu pahala, ada banyak pahalanya. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatim, dan barang siapa yang membuat baik kepada anak yatim atau kafil anak yatim, apakah kafil itu memelihara anak yatim, kuntu ana wa huwa fil jannati, dan Rasulullah mengatakan dia yang memelihara anak yatim, dia dengan Rasulullah SAW kahatai, sama dua jari. Artinya apa? Jaraknya kan di surga nanti tingkatnya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang dengan para sahabat, ada dengan para syuhada. Ini dengan Rasulullah. Bukan hanya masuk surga, Pak. Bukan hanya surga biasa atau hanya surga yang dengan Rasulullah. Jadi pahalanya ada sedikit itu yang melihara anak yatim. Kahataini fil jannah, dalam surga. Selain itu, man sa'a atau di riwayat as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah, yang menolong menafkahi anak yatim atau yang janda yang suaminya meninggal, maka pahalanya kal mujahid fi sabilillah, kayak yang berjihad dalam Allah. Kal mujahid fi sabilillah wal qa'imi al-lail kullah, dan pahalanya selain berjihad dia qiyamah, salat malam dan puasa hari. Sahabat agak terdahulu kawannya. Ini hampir ngomong, hampir Ya Allah, alhamdulillah. Dan memang banyak pahalanya atau faedahnya itu mengusap kepala anak yatim. Selain itu, jadi obat bagi yang hatinya yang seperti kejam, orangnya yang kejam, yang kadang kabul hajatnya Ada dalam sejarah, ada seorang mendatangi Rasulullah, dia mengatakan, Rasulullah merasa kejam, kada selalu sakit dan selalu kada kabul hajatnya. Lalu Rasulullah SAW katakan, atuhibbu an yalina qalbuka, maulah kamu jadi hatimu lembut, wa tudriku hajataka, dan kabul hajat-hajatmu. Katanya iya, maka irhamil yatim wa umsah ra'sahu, maka sayangilah anak yatim dan usap kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, dan berikan makanan yang dari makanan yang dia makan. Yalin qalbuka, maka hatimu akan lembut, wa tudriku hajataka, dan hajat-hajatmu akan kabul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan yang belum sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa mengamalkan. Wa billahi taufiq wal hidayah. Singkat saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi wa alihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
عليك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النور يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين واهدنا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام والإيمان يا أكرم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد ورحمة في العمر ورزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت نسألك اللهم جوازنا بالصراط وخلاصا من الحساب ونصيبا غافرا من الجنة والمغفرة والشفاعة والرضوان والسلامة في الدين الدنيا والآخرة يا أكرم يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.